Malam itu udara di basecamp Gunung Slamet terasa lebih dingin dari yang kubayangkan. Kabut tipis menggantung rendah, seolah menutupi sebagian bangunan kayu tempat para pendaki biasa singgah sebelum memulai perjalanan. Aku, Rian, Disa, dan Bima turun dari angkot terakhir dengan langkah sedikit gontai. Perjalanan panjang dari kota membuat tubuh serasa remuk, tapi semangat untuk muncak yang sudah kami tahan berbulan-bulan membuat semua rasa lelah seolah tidak penting. Kami saling pandang, tersenyum, dan akhirnya tertawa kecil, seakan memastikan bahwa momen itu benar-benar terjadi. Kami akhirnya ada di sini, siap untuk pendakian pertama bersama sebagai satu kelompok. Namun entah kenapa, sejak turun dari angkot, ada sesuatu yang mengganjal di dadaku. Semacam firasat yang sulit dijelaskan. Bukan takut, bukan ragu, tapi lebih seperti rasa tidak nyaman yang muncul tiba-tiba tanpa alasan jelas. Mungkin karena gelapnya malam, atau mungkin karena tubuh yang mulai menuntut istirahat, pikirku. Aku mencoba menepisnya, mengatur napas panjang sambil memijat pundak sendiri. Basecamp tidak terlalu ramai. Hanya ada beberapa pendaki yang sudah menggulung sleeping bag mereka di sudut ruangan, sebagian lagi sibuk mengecek perlengkapan. Lampu-lampu temaram menambah suasana sendu malam itu. Kami segera menaruh tas di bawah meja kayu panjang, lalu duduk melepas beban sambil meneguk teh hangat yang disediakan penjaga basecamp. Rasanya manis dan sedikit pedas. Mungkin karena jahe, membuat tubuh merasa lebih nyaman. Rian yang duduk di sampingku masih saja membolak-balikan buku catatannya yang sudah lusuh. "Bro, kita besok lewat jalur B apa enggak?" Tanyanya tanpa menoleh. "Lihat kondisi aja. Tapi katanya lebih aman kalau cuaca kayak gini," jawabku. "Kamu dari tadi kok kayak gugup?" Tanya Disa sambil menatapku curiga. "Bukan gugup. Cuma, ya gitu deh. Feeling aja," kataku singkat. Bima tertawa ringan. "Feeling apa? Yang penting besok jalan, jangan mendadak batal." Kami semua ikut tertawa, meski di kepalaku firasat aneh itu masih menggantung. Kami baru saja merencanakan pembagian beban barang untuk besok ketika suara langkah kaki terdengar dari arah pintu. Kami semua menoleh secara refleks. Seorang pria muncul dari balik kabut yang terbawa angin masuk ke dalam basecamp. Sosoknya tinggi kurus. Wajahnya pucat seolah jarang terkena sinar matahari. Jaketnya lusuh, berdebu, warnanya sudah nyaris tak jelas. Matanya cekung, seperti kurang tidur berminggu-minggu. Dan yang paling terasa adalah auranya. Dingin, bukan seperti dingin udara gunung, tapi dingin yang membuat bulu kuduk meremang. "Naik besok pagi?" tanyanya pelan. Suaranya lirih tapi jelas, seperti bisikan yang entah kenapa langsung menusuk ke telinga. "Iya, Mas," jawab Rian ramah, walaupun aku bisa melihat dari ekor mataku bahwa tubuhnya sedikit menegang. Pria itu mengangguk pelan, lalu tersenyum tipis. Senyuman yang sulit diartikan, bukan ramah, bukan menyeramkan, tapi kosong. Seperti dilakukan sekadar karena ia ingat bahwa manusia seharusnya tersenyum ketika bertemu orang lain. Tidak ada kehidupan dalam senyum itu. "Kalau mau aman, ikut jalur yang saya tunjukkan saja," katanya. Kami saling pandang. Tawaran itu terdengar mendadak, tapi juga sulit ditolak. Jalur pendakian memang berubah-ubah kondisinya, dan biasanya penduduk lokal tahu lebih banyak daripada pendaki biasa. "Mas tahu jalur alternatif?" tanya Bima. "Saya pemandu lokal," jawabnya singkat. "Nama saya Darman." Nada suaranya datar, tanpa intonasi naik turun, tapi tidak terdengar bersikap buruk. Sekadar, hampa. Rian, seperti biasa, menjadi yang paling cepat mengambil keputusan. "Wah, kebetulan banget. Mas, besok kita siap berangkat jam 5. Bisa ketemuan di sini?" Mas Darman mengangguk tanpa ekspresi berubah. "Saya akan tunggu." Ia lalu berbalik dan pergi begitu saja tanpa banyak bicara. Langkahnya pelan tapi menghilang begitu cepat dalam kabut malam. Kami sempat saling mematung beberapa detik sebelum akhirnya Disa memecah keheningan. "Kalian ngerasa aneh nggak sih?" bisiknya. "Aneh gimana?" Rian mencoba santai meskipun aku tahu ia pun pasti ikut merasakan hal yang sama. "Ya, orangnya muncul tiba-tiba, terus kayak, nggak ada suaranya waktu jalan," kata Disa pelan sambil memeluk jaketnya lebih erat. Bima mengangkat bahu. "Mungkin dia emang orang sini. Udah biasa jalan di gelap." Aku tidak menjawab apa-apa.
Sesuatu dalam diriku berkata bahwa Disa tidak salah. Cara kemunculan pria itu terlalu tiba-tiba, seolah ia muncul begitu saja dari gelap. Dan ekspresinya, terutama matanya, memberikan sensasi tidak nyaman yang sulit diabaikan. Kami kembali ke tidur masing-masing setelah itu, tapi suasana sudah berubah. Tawa kami sebelumnya perlahan hilang, berganti bisik obrolan pendek yang cepat mereda. Base camp semakin sepi. Lampu temaram tampak semakin redup. Suara serangga malam jadi lebih jelas, bersahut-sahutan seolah menjadi latar dari ketegangan yang makin menebal. Aku berbaring di sleeping bagku dan mencoba memejamkan mata. Namun setiap kali aku hampir tertidur, bayangan wajah Mas Darman muncul lagi di pikiranku. Tatapan kosongnya. Senyum tipis tanpa makna. Cara ia berbicara seolah tidak benar-benar hadir di dunia yang sama dengan kami. Bahkan cara ia pergi pun menimbulkan pertanyaan. Kemana ia berjalan malam-malam begini? Basecamp ini titik paling atas yang boleh diakses tanpa izin. Selebihnya hutan lebat dan jalur pendakian yang gelap. Tidak ada rumah warga di atas sini. Rian yang tidur di sebelahku bergumam pelan. Tidurlah. Besok berat. Aku menggumamkan, iya, meski mataku masih terbuka. Tidak ada yang ingin kubicarakan lagi malam itu. Hanya rasa gelisah yang semakin kuat, seolah-olah ada yang memperingatkanku tentang sesuatu yang akan terjadi. Namun aku tidak tahu apa, atau dari siapa. Di luar base camp, angin malam merayap melewati celah-celah dinding kayu, membuat suara gesekan lembut seperti ada seseorang berjalan mengitari bangunan. Sesekali ada suara pintu bergoyang pelan tersenggol angin, tapi entah kenapa suara itu terdengar aneh dan membuat perasaanku makin tidak tenang. Aku memejamkan mata lebih erat, mencoba tidak mendengarkan apapun, tapi telingaku justru makin sensitif. Di tengah usaha keras untuk tidur itu, aku mendengar sesuatu, langkah kaki sangat pelan, seperti seseorang berjalan tanpa ingin didengar. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu base camp. Diam. Tidak bergerak. Tidak masuk. Tidak pergi. Aku menahan napas. Mungkin hanya pendaki lain, pikirku. Mungkin penjaga base camp. Mungkin hanya hewan kecil. Aku meyakinkan diri dengan berbagai kemungkinan, tapi ada sesuatu yang mengatakan bahwa bukan itu jawabannya. Setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, langkah itu menghilang, hilang begitu saja, tanpa suara menjauh. Aku akhirnya berhasil tidur, tapi tidak nyenyak. Aku merasa seperti baru saja melewati malam yang lebih panjang dari biasanya, penuh kegelisahan yang tidak jelas sumbernya. Dan entah kenapa, firasat di dalam dadaku semakin kuat. Perjalanan kami besok tidak akan berjalan biasa saja. Ada sesuatu yang menunggu di jalur pendakian itu. Sesuatu yang mungkin tidak kami pahami. Sesuatu yang mungkin seharusnya kami hindari. Tapi esok sudah menunggu, dan kami sudah berjanji akan berangkat. Yang tidak kami tahu adalah, keputusan menerima tawaran Mas Darman malam itu mungkin menjadi titik awal dari sesuatu yang akan mengubah seluruh perjalanan kami. Dan mungkin hidup kami. Pagi itu udara di base camp masih segar dan dingin, tapi matahari yang baru muncul perlahan memecah kabut tipis memberi sedikit kehangatan. Kami sudah bangun sebelum fajar, menyelesaikan sarapan sederhana dengan roti dan air mineral. Semua perlengkapan sudah siap. Ransel berat terasa seperti menekan pundak kami lebih dari biasanya. Mungkin karena kombinasi rasa gugup dan tubuh yang belum sepenuhnya pulih dari tidur yang tidak nyenyak semalam. Mas Darman sudah menunggu di depan base camp. Dia tidak banyak bicara, hanya mengatur posisi ransel dan memeriksa sepatu botnya yang sudah berlumut dan penuh debu. Tatapannya kosong, seperti malam sebelumnya, tapi ada sesuatu dalam gerakannya yang membuat aku merasa, entah bagaimana, bahwa dia memang tahu persis jalur yang akan kami lalui. Saat kami menyapanya, dia hanya mengangguk singkat. Tidak ada senyum, tidak ada ramah tamah, hanya kesunyian yang mengisi udara. Begitu kami mulai berjalan, langkahnya cepat, nyaris tanpa henti. Kami harus menyesuaikan diri secepat mungkin. Rian, yang biasanya penuh energi, terlihat mulai kelelahan di beberapa menit pertama, sedangkan Bima berulang kali menahan napas, mencoba mengikuti ritme langkah Mas Darman. Aku dan Disa hampir bergantian menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang tertinggal, tapi setiap kali kami menoleh, bayangan pepohonan yang menjulang terasa lebih menekan. Mas, ini benar jalurnya? Kok beda sama di peta? Tanya Bima akhirnya. Suaranya terdengar agak gemetar.
Peta yang kami bawa jelas menunjukkan jalur yang biasa dilewati pendaki, lengkap dengan pos dan tanda-tanda jalur resmi. Tapi jalur yang kami lalui sekarang tampak liar, hampir tidak tersentuh manusia. Mas Darman menoleh sebentar. Matanya menatap Bima tanpa ekspresi. Tenang. Jalur ini lebih sepi. Lebih aman, katanya pelan. Jawabannya singkat, tapi entah mengapa terdengar meyakinkan. Seolah tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Namun, semakin lama kami berjalan, suasana hutan semakin berbeda dari pengalaman mendaki sebelumnya. Pohon-pohon menjulang tinggi, dahan-dahannya saling bertautan seolah membentuk dinding alami. Sinar matahari yang berhasil menembus celah daun, tampak seperti bercak kecil yang menari di tanah yang lembab. Tidak ada suara burung yang biasa terdengar di hutan ini, hanya angin yang sesekali meniup dedaunan, menciptakan suara gemerisik yang aneh. Setiap kali kami mencoba bertanya hal lain kepada Mas Darman, jawabannya selalu singkat atau bahkan tidak terdengar. Kadang dia diam begitu lama, memandang ke kejauhan tanpa menoleh, seakan tidak mendengar pertanyaan kami. Kadang dia tersenyum sendiri, senyum tipis yang terasa aneh, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang mungkin hanya dia yang tahu. Kami semua mulai merasakan ketegangan yang perlahan meningkat, tapi tidak ada yang berani mengungkapkan keraguan secara langsung. Jalur yang kami lewati semakin sulit dikenali. Tanahnya licin, penuh akar yang menonjol, dan batu-batu besar yang harus dilewati dengan hati-hati. Tidak ada jejak pendaki lain sama sekali. Tidak ada pita penanda atau tanda-tanda resmi jalur. Seolah kami berada di bagian hutan yang benar-benar tersembunyi dari dunia luar. Kadang aku merasa, jika kami tersesat, tidak akan ada yang menemukan kami dalam waktu lama. Suara-suara asing mulai terdengar, samar-samar di antara gemerisik dedaunan. Terkadang terdengar bisikan, tapi begitu kami menoleh, tidak ada siapapun. Bisikan itu datang dari arah yang berbeda-beda. Kadang seperti mendekat, kadang seperti menjauh. Rasa merinding mulai menyelimuti tubuh kami, terutama ketika langkah kami berhenti sebentar untuk mengatur napas. Dengar itu, bisik Disa pelan. Matanya melebar, menatap ke arah pepohonan yang rapat. Aku menegang, mencoba mendengar lebih teliti. Memang ada suara yang tidak wajar, bukan suara hewan biasa. Suara itu seperti suara bisik manusia, tapi tidak bisa dipastikan asalnya dari mana. Rian menggenggam punggung ranselnya, menundukkan kepala, mungkin untuk mengalihkan perhatian dari ketegangan yang mulai menekan kami. Mas Darman terus melangkah tanpa ragu. Ia menghindari akar dan batu besar dengan presisi, seperti jalur ini adalah rumahnya sendiri. Kadang aku ingin bertanya, dari mana ia tahu jalan itu, tapi setiap kali aku membuka mulut, ia sudah menoleh dengan tatapan kosong yang menenangkan sekaligus menakutkan. Ada sesuatu tentang keyakinannya yang membuat kami harus mengikuti, meskipun logika kami mulai menolak jalur ini. Waktu berjalan perlahan. Rasa lapar dan haus mulai terasa, tapi kami enggan berhenti terlalu lama. Setiap kali kami menurunkan ransel sebentar, suara-suara aneh itu muncul lagi, lebih jelas. Kadang terdengar langkah kaki di belakang kami, padahal begitu kami menoleh, tidak ada apapun. Kadang terdengar suara daun terinjak, tapi tidak ada bekas jejak sama sekali. Aku mulai menyadari bahwa jalur ini bukan hanya berbeda dari peta, tapi hampir seperti dimensi lain dari hutan. Pepohonan yang semakin rapat seolah menutup dunia luar. Cahaya matahari hanya muncul sebagai bercak kecil, dan bayangan kami sendiri terasa panjang dan menakutkan. Rasa takut mulai bercampur dengan rasa ingin tahu, dan ada dorongan aneh untuk tetap mengikuti Mas Darman meskipun setiap sel saraf tubuhku menjerit agar berhenti. Mas, kita udah berapa jauh dari base camp? Tanyaku akhirnya, mencoba suara yang lebih tenang. Mas Darman menoleh sebentar, tanpa kata. Hanya mengangkat jari ke arah depan, tanda agar kami mengikuti. Tidak ada jawaban jelas, tidak ada perkiraan jarak. Hanya langkah yang terus berjalan, cepat, pasti, tanpa henti. Ketika kami melewati sebuah sungai kecil, aku melihat sesuatu yang aneh di permukaan air. Bayangan samar, seperti sosok yang menatap kami dari balik pepohonan. Aku menahan napas, mencoba fokus, tapi begitu aku menatapnya lebih lama, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan air yang tenang seperti tidak ada apa-apa sebelumnya. Aku bertanya-tanya apakah itu halusinasi karena kelelahan,
atau sesuatu yang nyata tapi tidak ingin kami sadari. Semakin jauh masuk, hutan mulai terasa seperti labirin. Setiap jalan kecil yang kami lewati berbelok tanpa pola yang jelas. Akar-akar pohon menjuntai, tanah lembab dan licin membuat langkah kami semakin sulit. Kadang kami harus menahan diri agar tidak tersandung. Kadang harus menahan napas ketika mendengar suara-suara yang datang dari arah yang berbeda-beda. Meski begitu, Mas Darman tetap tenang. Dia melangkah seperti sedang berjalan di halaman rumahnya sendiri, tanpa tersandung, tanpa ragu. Setiap kali kami melihat wajahnya, kosongnya ekspresi itu justru memberi kami ketenangan aneh, seperti memberikan pesan bahwa semuanya akan baik-baik saja, meskipun logika kami berteriak bahwa jalur ini tidak wajar. Aku mulai menyadari bahwa kami mungkin sudah terlalu jauh untuk mundur. Peta tidak lagi relevan, jalur resmi tidak lagi ada, dan suara-suara yang menghantui kami membuat rasa aman seakan hilang. Kami semua mulai saling bertukar pandang, ketegangan semakin terasa di antara kami. Tidak ada yang berani berkata keras. Semua sepakat untuk mengikuti Mas Darman tanpa banyak bicara. Seiring waktu, hutan semakin gelap meski matahari sudah tinggi. Pepohonan menutupi cahaya dengan rapatnya. Suara bisikan semakin sering terdengar, kadang seolah berasal dari pepohonan, kadang dari tanah. Aku bisa merasakan adrenalin meningkat, jantung berdetak lebih cepat, napas menjadi lebih pendek. Disa menggenggam tanganku sebentar, tanda bahwa kami semua merasakan hal yang sama, rasa takut, bingung, tapi juga tak bisa mundur. Aku mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa ini bagian dari pengalaman pendakian yang ekstrim. Namun, setiap kali melihat langkah Mas Darman yang pasti, senyum tipisnya yang kosong, dan cara ia menavigasi hutan seperti membaca buku terbuka, aku mulai menyadari bahwa kami tidak sedang berada di jalur pendakian biasa. Kami sedang memasuki sesuatu yang lain, sesuatu yang mungkin hanya dimengerti oleh Mas Darman sendiri. Dan aku tahu, semakin lama kami mengikuti jalur ini, semakin dalam kami masuk ke dalam hutan yang seolah hidup sendiri. Setiap langkah membawa kami lebih jauh dari dunia nyata, lebih dekat ke sesuatu yang belum pernah kami temui. Sesuatu yang menunggu di balik pepohonan rapat, di balik bisikan yang tak pernah berhenti. Sesuatu yang mungkin akan menguji kami lebih dari sekadar fisik, tapi juga mental, bahkan nyawa. Kami berjalan terus, tanpa pos, tanpa jejak pendaki lain, dan tanpa peta. Hanya kami, hutan, dan Mas Darman, pemandu yang seolah tahu semua rahasia jalur yang tidak ada di peta. Dan saat aku menatap ke arah pepohonan yang semakin gelap, ada satu hal yang pasti, perjalanan ini tidak akan seperti yang kami bayangkan sebelumnya. Ini lebih dari sekadar pendakian. Ini adalah awal dari sesuatu yang tidak bisa kami prediksi. Sekitar jam 2 siang, matahari bersinar cukup terik di celah-celah pepohonan, tapi sinarnya tidak cukup menembus rapatnya kanopi hutan di jalur yang kami lalui. Kami memutuskan berhenti untuk istirahat. Tubuh kami lelah setelah beberapa jam menanjak, dan rasa haus serta lapar mulai terasa menekan. Aku menurunkan ransel, duduk di atas akar pohon yang menonjol dari tanah, sambil mengatur napas. Rian dan Disa duduk di dekatku, membuka botol air masing-masing, sedangkan Bima terlihat gelisah, tidak betah duduk terlalu lama. Aku cuma mau cari tempat buat buang air sebentar, katanya sambil berdiri. Ia menoleh ke arah pepohonan rapat di sisi jalur. Gak jauh kok, tunggu di sini aja. Kami mengangguk, mengira itu hal biasa. Hanya beberapa menit, mungkin 10 paling lama, dia akan kembali. Tapi 5 menit berlalu, 10 menit, bahkan 20 menit, Bima tidak juga muncul kembali. Awalnya kami mengira ia sengaja berjalan lebih jauh dari perkiraan, atau mungkin tersandung sedikit sehingga tertinggal di balik semah. Tapi saat aku menoleh ke arah jalur yang dilewati, tubuhnya benar-benar hilang dari pandangan. Kok lama banget sih dia? Bima. Suaraku mulai meninggi. Aku berdiri, mencoba menembus semak-semak dengan pandangan, tapi hanya terlihat pepohonan rapat, bayangan daun yang bergerak dihembus angin, dan tanah yang lembab. Rian ikut berdiri. Tenang dulu, mungkin dia cuma cari tempat lain. Kita panggil aja pelan-pelan. Aku mulai berteriak, memanggil namanya, suaraku terdengar menggema di antara batang-batang pohon. Bima. Di mana kamu? Bima. Tapi suara kami terasa hampa. Bergema sebentar, lalu hilang seolah ditelan hutan yang rapat. Disa menggenggam tanganku,
wajahnya pucat dan matanya melebar. Aku nggak dengar apa-apa, bisiknya pelan, hampir berbisik sendiri. Aku mulai panik. Mas, teman saya belum balik, teriakku sambil menatap Mas Darman. Ia hanya berdiri diam, wajahnya datar, tanpa emosi sama sekali. Mata kosongnya menatap ke arah hutan, dan aura dingin yang selalu menyelimutinya terasa makin menekan. Aku menunggu jawaban, sesuatu yang bisa memberi kami petunjuk. Tapi ia hanya diam beberapa detik. Kemudian akhirnya berkata dengan suara pelan namun dingin, dia dipanggil. Hati kami semua serasa berhenti sejenak. Dipanggil siapa? Mas? Suara Disa bergetar, hampir terdengar menangis. Mas Darman menatap ke arah pepohonan yang gelap, di mana Bima terakhir terlihat. Kata-katanya terdengar samar tapi tegas, seperti sebuah kebenaran yang tidak bisa kami tolak. Mereka yang dari dulu ingin ditemani, katanya. Aku menelan ludah, bulu kuduk berdiri. Apa maksudnya? Siapa mereka? Dan mengapa Bima bisa dipanggil begitu saja tanpa meninggalkan jejak? Semua logika kami seakan runtuh. Disa menutup mulutnya dengan kedua tangan, suaranya tidak keluar lagi. Rasa takut merayap ke dalam setiap sendi tubuh kami. Mas Darman kemudian melangkah perlahan, seperti tidak peduli dengan panik kami. Kami menatapnya, menunggu penjelasan lebih lanjut, tapi ia tidak memberi kami kesempatan. Tanpa banyak bicara, ia melangkah lagi di depan jalur, dan kami terpaksa mengikuti. Setiap langkah kami terasa berat, seolah tanah sendiri menahan kaki kami untuk tidak maju. Aku berteriak lagi, memanggil Bima, mencoba mengguncang logika dan rasa takut yang membekap. Bima, balik, ayo balik. Tapi suaraku tidak sampai kemana-mana. Hutan menelan suara kami begitu saja. Bahkan bisikan angin terdengar lebih kuat daripada panggilan kami. Semakin kami memanggil, semakin terasa bahwa suara kami hilang, lenyap tanpa jejak. Lalu terjadi hal yang lebih aneh. Semua HP kami mati bersamaan. Rian membuka ponselnya, layar gelap. Aku memeriksa ponselku sendiri. Sama, mati total. Tidak ada sinyal, tidak ada baterai habis, bahkan tombol power tidak merespons. Disa mencoba menyalakan hapnya, tetapi hasilnya sama, mati. Seolah energi listrik di sekitar kami hilang secara bersamaan. Ini nggak mungkin, bisikku pelan, suara serak karena panik. Kok bisa mati semua bersamaan? Mas Darman menoleh sebentar. Senyumnya tipis muncul di wajahnya. Kosong seperti malam pertama kami bertemu. Mereka tidak ingin terganggu. Mereka tidak ingin dilihat, katanya. Suaranya membuat bulu kuduk meremang. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin ada gangguan listrik dari menara atau sinyal? Tapi di tengah hutan rimba ini, tidak masuk akal. Semuanya terlalu sempurna dalam ketidaklogikannya. Rasa takut itu semakin menekan, seperti udara yang menempel di kulit dan tidak bisa diusir. Kami melangkah pelan mengikuti Mas Darman. Setiap langkah kami di tanah lembab terasa berat, dan suara hutan yang sebelumnya hanya gemerisik sekarang terdengar aneh, seperti mendesah, atau bahkan bisikan manusia yang tidak jelas dari mana asalnya. Terkadang terdengar langkah kaki di belakang kami, tapi begitu kami menoleh, tidak ada siapapun. Hanya pepohonan gelap dan bayangan yang menari di tanah. Aku merasa jantungku berdetak sangat cepat. Telinga menangkap setiap bunyi yang sebelumnya tidak terdengar. Rasa bersalah mulai muncul. Bima pergi sebentar untuk buang air, dan sekarang ia hilang. Seolah kami tidak bisa melindunginya. Rasa takut bercampur dengan marah, membuat napas terasa sesak. Mas, tolong, kita harus cari Bima, pintaku sambil menatap Mas Darman. Dia tetap berjalan, tidak menjawab. Senyum tipisnya muncul sekali lagi, dan entah mengapa itu membuatku semakin takut. Tidak ada kata penjelasan lain. Aku menoleh ke Rian dan Disa, dan kami semua tahu hal yang sama. Kami harus mengikuti, meskipun hati kami ingin berbalik dan mencari Bima. Tapi jalur ini berbeda. Kami tidak tahu di mana batasnya, di mana jalan kembali, dan semakin lama, semakin sedikit cahaya yang menembus pepohonan rapat. Aku mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa ini mungkin ujian atau semacam ritual lokal, tapi logikaku menolak. Hutan ini terasa hidup sendiri, seolah mengatur kami, bukan kami yang mengatur diri di dalamnya.
Setiap langkah terasa diarahkan ke suatu tempat yang tidak kami mengerti. Langit yang awalnya cerah kini mulai tertutup awan tebal, membuat cahaya redup. Suara bisikan semakin keras, terdengar seperti banyak orang berbicara sekaligus, tapi tanpa kata yang jelas. Aku merasakan bulu kuduk berdiri, tangan berkeringat, dan hati yang berdetak tak terkendali. Disa terus menempel di sampingku, sesekali menggenggam tanganku, menandakan rasa takutnya yang sama. Setiap kali aku mencoba berteriak lagi memanggil Bima, suaraku seolah ditelan oleh hutan. Tidak ada gema, tidak ada balasan. Aku mulai merasakan keputusasaan yang menyesakan. Bayangan Mas Darman di depan kami berjalan tanpa ragu, seolah memahami apa yang terjadi. Hutan di sekitar kami semakin menekan, pepohonan semakin rapat, tanah semakin licin, dan suara-suara semakin dekat. Aku menyadari satu hal mengerikan. Bima tidak hilang secara biasa. Ada sesuatu, atau beberapa sesuatu, yang memanggilnya. Sesuatu yang lebih tua dari manusia, lebih kuat, dan lebih misterius daripada yang bisa kami pahami. Kami terpaksa mengikuti Mas Darman, langkah demi langkah, meskipun setiap detik membawa kami lebih jauh dari dunia yang kami kenal. Suara bisikan, gelapnya hutan, dan hilangnya Bima membuat perjalanan ini berubah dari pendakian biasa menjadi sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang seakan menuntun kami ke ujung ketakutan yang belum pernah kami rasakan sebelumnya. Dan saat kami berjalan, aku mulai sadar bahwa hari ini, di hutan yang sepi ini, kami tidak hanya kehilangan Bima. Kami mungkin sedang kehilangan diri kami sendiri, sedikit demi sedikit, ke dalam sesuatu yang tidak bisa kami pahami. Sesuatu yang menunggu di balik pepohonan rapat, menunggu langkah kami berikutnya, dan menunggu untuk mengambil apa yang mereka inginkan. Suatu rasa takut yang tidak bisa kami hentikan, tidak bisa kami lawan. Hanya bisa diikuti. Langit mulai gelap ketika kami menyadari bahwa cahaya matahari hampir hilang sepenuhnya di balik kanopi pepohonan yang rapat. Suasana hutan semakin mencekam. Bayangan batang pohon panjang menari di tanah yang lembab, dan angin malam membuat daun-daun bergesekan menghasilkan suara yang terdengar seperti bisikan. Kami semua sudah lelah. Otot-otot kaki menegang. Punggung terasa panas menahan beban ransel yang semakin berat, dan nafas kami tersengal-sengal. Aku nggak kuat lagi, bisik Rian sambil meletakkan tangan di lutut, tubuhnya terpincang-pincang karena kelelahan. Disa menunduk, wajahnya pucat, dan aku bisa merasakan ketakutannya yang semakin mendalam. Kami tahu, seharusnya berhenti untuk istirahat. Tapi Mas Darman tetap berjalan. Langkahnya cepat, pasti, tanpa sedikit pun menurun kecepatannya. Rasanya seperti dia memiliki energi yang tidak ada habisnya, sementara kami hanyalah makhluk lelah yang terseret mengikuti ritmenya. Disa akhirnya tak tahan. Suaranya meninggi, tegas dan bergetar karena amarah bercampur ketakutan. "Mas, kita capek. Mau istirahat," teriaknya. Napasnya memburu, wajahnya merah karena usaha menahan ketegangan dan rasa frustasi yang menumpuk. Mas Darman berhenti sejenak, tubuhnya membeku. Perlahan ia menoleh ke arah kami. Dan saat itu, waktu seolah berhenti. Kami semua membeku, terhentak oleh apa yang kami lihat. Wajahnya sudah bukan wajah manusia. Kulitnya pucat sampai hampir transparan, seperti tipisnya daun kering, tetapi ada kilau dingin yang membuatnya terlihat seperti terbuat dari es. Mata hitam legamnya menatap langsung ke arah kami, tanpa bola mata, tanpa iris, hanya kegelapan yang menelan semua cahaya. Mulutnya mulai bergerak. Lebih tepatnya, melebar pelan, perlahan hingga bentuknya jauh lebih besar dari mulut manusia normal, seperti rongga yang tidak masuk akal, menelan bayangan sekitarnya. Tubuhnya tetap tegak, namun aura yang dipancarkan benar-benar berbeda. Tidak ada lagi kesan manusiawi, hanya rasa asing, mengerikan, dan kelaparan. Suaranya berubah. Dari nada datar yang biasa, kini menjadi serak, dalam, bergetar, dan menggema di antara pepohonan seperti datang dari tempat yang lebih dalam daripada rongga mulut manusia. "Kalian ikut saya sampai tempatnya," katanya. Setiap kata terasa seperti menembus tulang, masuk ke paru-paru, dan mengguncang saraf. Aku menelan ludah. Disa menjerit, langkahnya mundur, tapi kakinya nyaris tersandung akar pohon. Rasa takut yang mencekam membuat napas kami tercekat. Dan tanpa sadar, tubuh kami bergerak, mengatasi logika yang mengatakan seharusnya kami tetap diam. "Lari!"
Sekarang, teriakku, dan tanpa menunggu jawaban, kami semua berlari. Arah lari tidak jelas. Yang penting hanyalah menjauh secepat mungkin. Kami menembus semak berduri, melompat akar yang menonjol, terjatuh, dan bangkit lagi tanpa peduli luka yang mulai terasa di tangan dan kaki. Hutan ini semakin gelap. Setiap langkah seperti menjerumuskan kami ke dalam labirin yang tak berujung. Di belakang, terdengar langkah cepat. Tidak seperti langkah manusia biasa. Suaranya ringan tapi tajam, seperti sesuatu yang meluncur di tanah, di atas daun kering, menyentuh akar tanpa membuat suara seperti manusia. Ada ritme yang teratur tapi terlalu cepat untuk diikuti. Suara itu mendekat, meski kami terus menambah jarak. Lalu terdengar suara lirih, halus tapi menembus, "Jangan lari, kalian sudah dipilih." Aku menengok sekilas ke belakang. Bayangan Mas Darman terlihat, tetapi bentuknya semakin aneh. Tubuhnya tampak memanjang, gerakannya terlalu cepat untuk manusia, dan wajahnya yang mengerikan seolah menyatu dengan kegelapan hutan. Suara itu bukan suara manusia. Tidak mungkin. Ada resonansi yang membuat udara di sekitarnya bergetar, seolah suara itu bukan berasal dari mulut, melainkan dari hutan itu sendiri yang diubah menjadi medium penyampaian makhluk itu. Kami terus berlari tanpa arah pasti. Aku bisa merasakan jantungku seperti ingin meledak. Napas tersengal-sengal, kaki hampir tak mampu menopang tubuh lagi, tapi ketakutan membuat kami tetap bergerak. Setiap kali semak menyentuh tubuh, setiap akar yang terlewati, rasanya seperti ujian, seolah hutan itu sendiri ingin memastikan kami tetap berada dalam permainan yang mereka ciptakan. Disa berteriak, "Cepat, jangan lihat belakang." Aku menggenggam tangannya, tetapi tubuhnya bergemetar. Rian tertatih, terjatuh beberapa kali, tapi kami menariknya kembali. Tidak ada waktu untuk memikirkan luka atau lelah. Yang penting hanyalah menjauh dari makhluk itu. Aku menoleh sekali lagi. Dalam sekejap, bayangan Mas Darman menghilang dari pandangan, tapi suara seraknya tetap terdengar, menggema di telinga kami. "Kalian tak bisa lari, kalian sudah dipilih." Suara itu memantul dari batang pohon, dari daun, seakan hutan itu sendiri menjadi mulutnya. Kami masuk ke area yang lebih gelap, tempat pepohonan semakin rapat dan akar pohon menjulur seakan ingin menahan kaki kami. Tanah menjadi lembab, licin, dan beberapa kali kami tergelincir. Tangan kami mengais tanah untuk menahan jatuh. Namun, setiap kali kami menoleh, bayangan itu semakin mendekat, seolah tak ada jarak yang bisa membuatnya terhalang. Di kepalaku mulai muncul pertanyaan mengerikan. Siapa atau apa sebenarnya Mas Darman? Bagaimana ia bisa bergerak secepat itu? Bagaimana suaranya bisa terdengar seperti bergema dari seluruh hutan? Semakin kami berlari, semakin jelas bahwa yang kami hadapi bukan manusia. Ini sesuatu yang lebih tua, lebih kuat, dan lebih asing dari apapun yang pernah kami bayangkan. Sesuatu yang menunggu untuk menuntun atau menelan kami. Aku menoleh ke Disa dan Rian. Wajah mereka pucat, mata melebar penuh ketakutan. Napas mereka terdengar tercekat. Namun keberanian insting bertahan membuat kami terus bergerak. Tidak ada kata, tidak ada rencana. Hanya lari dan berharap bisa bertahan. Tiba-tiba terdengar suara ranting patah, jauh di depan. Kami menoleh, dan sekelebat bayangan muncul. Sosok itu muncul lagi, melayang di antara pohon, lebih cepat daripada kami bisa mengira, seperti tubuhnya memanjang dan menyatu dengan bayangan hutan. Mata hitam legamnya menatap langsung ke arah kami, mulutnya terbuka lebar, dan suara dalamnya terdengar lagi, "Kalian tidak bisa lari." Rasa panik mendorong kami lebih cepat. Aku teringat semua cerita horor yang pernah kudengar tentang makhluk yang memilih mangsa, tentang hutan yang menjadi perangkap. Tapi ini nyata. Ini bukan cerita lagi. Ini kami. Kami terus berlari, menabrak semak berduri, terpeleset di tanah licin, dan tetap mencoba tidak kehilangan satu sama lain. Suara langkah itu semakin dekat, semakin menekan, dan setiap kali kami menoleh, ada kilatan mata hitam yang mengintai dari kegelapan. Kami tahu jika terpisah, salah satu dari kami akan hilang, mungkin seperti Bima. Malam semakin pekat. Angin malam meniup dedaunan dengan kekuatan yang tidak biasa, menghasilkan bisikan yang seakan ikut berbicara dengan makhluk itu. Aku bisa merasakan jantung berdetak kencang, seperti ingin meledak. Napas pendek, tubuh gemetar, tapi ketakutan membuat kami tetap melangkah.
terus maju meski tak tahu kemana tujuan kami. Dan di tengah hutan yang semakin mencekam itu, satu hal menjadi jelas. Kami tidak hanya dikejar oleh makhluk itu. Kami sedang berada dalam dunia yang bukan dunia kami. Dunia di mana hukum-hukum manusia tak berlaku, dan di mana hidup kami tergantung pada seberapa cepat dan berani kami bisa bergerak. Sesuatu yang menakutkan, tua, dan haus akan apa yang dipilihnya, kini membayangi setiap langkah kami, dan kami hanya bisa berlari. Hampir 1 jam kami berlari tanpa arah pasti. Kaki terasa berat, otot-otot pegal, napas tersengal-sengal, tapi ketakutan mendorong kami terus bergerak. Semak berduri mencakar kulit, akar pohon menjulur seperti mencoba menahan langkah kami, dan tanah licin beberapa kali membuat kami hampir terjatuh. Setiap kali menoleh ke belakang, bayangan Mas Darman, atau apapun yang menyamar sebagai pemandu itu, terlihat mengintai di antara pepohonan, seakan tidak pernah kehilangan jejak. Suara seraknya yang dalam dan lirih masih bergema di telinga, menekan pikiran kami, membuat jantung berdetak lebih cepat. Akhirnya, ketika napas hampir habis dan kaki nyaris tak bisa menopang tubuh, kami menabrak sesuatu yang familiar, jalur pendakian resmi. Cahaya pagi atau senja, sulit menebaknya karena pepohonan terlalu rapat, menembus celah, memberi sedikit kelegaan. Jalur itu penuh dengan jejak kaki pendaki lain, pita penanda yang tergantung di dahan, dan suara alam yang lebih familiar. Perasaan lega langsung menyelimuti kami. Tanpa pikir panjang, kami berteriak memanggil bantuan. Beberapa pendaki lain muncul, sebagian besar tampak terkejut melihat kondisi kami. Wajah pucat, tubuh penuh luka lecet, dan napas tersengal. Mereka segera menolong, menawarkan air, dan menuntun kami duduk di atas batu besar untuk menenangkan diri. Salah satu pendaki senior, seorang pria yang terlihat berpengalaman, rambutnya memutih dan mata tajam, langsung menatap kami penuh pertanyaan ketika kami mencoba menceritakan apa yang terjadi. Mas Darman, pemandu lokal, tanyaku sambil berusaha menjelaskan. Suara masih gemetar. Aku menatap mata mereka, berharap mereka mengerti, tapi ada keraguan yang jelas di wajah mereka. Pendaki senior itu tiba-tiba pucat. Matanya melebar, bibirnya bergetar sebelum akhirnya berkata dengan suara rendah tapi penuh ketegangan. Darman? Pemandu tua? Darman itu meninggal 5 tahun lalu. Tersesat di hutan. Tidak pernah ditemukan jasadnya. Semua rasa lega yang baru kami rasakan seketika memudar. Disa menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan, dan tak lama kemudian tangisnya pecah. Rian terduduk lemas. Kepalanya terkulai di lutut, tidak mampu berkata sepatah kata pun. Tubuh kami semua gemetar, bukan hanya karena kelelahan fisik, tapi karena ketakutan yang kini berubah menjadi kepastian bahwa yang kami temui di hutan bukan manusia biasa. Aku duduk di batu besar, menatap ke arah jalur resmi yang sekarang terasa aman, tapi bayangan wajah Mas Darman terus menghantui pikiranku. Wajah itu bukan wajah manusia yang masih hidup, mata hitam legam tanpa bola mata, mulut melebar tidak wajar, dan aura yang membuat darahku membeku. Setiap detailnya tertanam dalam ingatanku, seperti luka yang tidak bisa sembuh. Aku menyadari, dengan rasa takut yang tidak bisa diungkapkan dengan kata, bahwa kami bukan hanya hampir kehilangan nyawa, tapi juga telah bersinggungan dengan sesuatu yang tidak seharusnya kami temui. Bima, pikiranku langsung tertuju padanya. Ia hilang begitu saja di tengah hutan. Tim SAR, yang segera dikerahkan setelah kami melapor, melakukan pencarian besar-besaran. Helikopter, tim darat, dan anjing pelacak dikerahkan untuk menelusuri jalur yang kami lalui. Namun, Bima tidak pernah ditemukan. Tidak ada jejak, tidak ada suara, tidak ada tanda kehidupan. Pencarian akhirnya ditutup sementara, dan rasa kehilangan itu tetap menghantui kami semua. Hari-hari berikutnya di base camp terasa hampa. Setiap pendaki yang kami temui bertanya apa yang terjadi, dan kami hanya bisa menjelaskan setengahnya, takut dianggap gila atau berlebihan. Tapi bagi kami, kebenaran itu terlalu nyata. Rasa takut, bisikan dari hutan, langkah cepat yang tidak wajar, dan bayangan wajah itu, semua masih membekas dalam ingatan. Bahkan ketika kami menutup mata, bayangan itu muncul lagi, mengingatkan bahwa pengalaman itu bukan sekadar mimpi buruk. Aku tidak bisa melupakan satu hal. Sebelum kami benar-benar berhasil turun dari gunung, angin malam berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk, dan dari arah hutan terdengar suara lirih. Suara itu lembut,
tapi menembus tulang dan paru-paru, seperti berbicara langsung kepada pikiran. Kalian belum selesai, bisik suara itu. Rasanya bukan dari manusia, bukan dari makhluk biasa. Ada resonansi yang membuat seluruh tubuhku gemetar, dan aku tahu, dengan pasti, bahwa sesuatu di hutan itu masih menunggu. Sejak kejadian itu, aku tidak berani mendaki gunung manapun lagi. Setiap kali mendengar kata pendakian atau melihat peta gunung, dada terasa sesak, dan bulu kuduk langsung berdiri. Aku tahu, pengalaman di Gunung Slamet malam itu bukan sekadar pengalaman ekstrim atau mistis biasa. Itu adalah pertemuan dengan sesuatu yang lebih tua, lebih kuat, dan lebih asing daripada manusia. Sesuatu yang dapat menipu mata, suara, dan logika. Sesuatu yang bisa memilih siapapun untuk diambil. Dan kami hanya beruntung masih hidup. Dalam diamku, aku terus memikirkan Mas Darman. Ia bukan pemandu manusia. Itu pasti. Cara ia bergerak, cara ia berbicara, suaranya yang bergema seperti datang dari semua arah, dan terutama wajahnya saat terakhir menatap kami. Semua itu membuktikan bahwa ia bukan bagian dari dunia manusia yang kami kenal. Rasanya seolah hutan itu sendiri telah memberinya bentuk, memberinya kemampuan untuk menakut-nakuti, untuk memilih, untuk memburu. Bima yang hilang menjadi luka yang tidak pernah sembuh. Tidak ada penjelasan logis, tidak ada petunjuk, hanya kosong dan misteri. Tim SAR menyebut pencarian dihentikan sementara karena kondisi hutan yang terlalu berbahaya, dan juga karena fenomena yang kami alami. Semua pendaki yang mencoba menelusuri jalur itu merasa tidak nyaman, seperti ada sesuatu yang menahan mereka. Aku sadar, ada hal-hal di Gunung Slamet yang manusia tidak seharusnya temui, yang hukum-hukumnya tidak bisa dipahami dengan logika. Malam hari, ketika aku mencoba tidur, suara angin di pepohonan membuatku selalu terjaga. Terkadang terdengar seperti bisikan, terkadang seperti langkah ringan yang mendekat dan menjauh, seolah makhluk itu masih mengawasi, menunggu kesempatan lain. Aku tidak pernah mencoba mendaki lagi, dan setiap cerita tentang pendakian di gunung itu membuat darahku berhenti untuk sesaat. Yang paling menakutkan adalah rasa tidak selesai itu, pesan yang tersisa di udara. Kalian belum selesai, terasa seperti ancaman atau janji. Sesuatu yang tidak kami mengerti sepenuhnya. Sesuatu yang mungkin menunggu di hutan, menunggu malam lain, atau menunggu pendaki lain. Aku yakin, apapun yang kami temui di Gunung Slamet malam itu bukan manusia. Itu sesuatu yang lebih tua, lebih cerdas, dan lebih berbahaya. Sesuatu yang bisa memanipulasi suara, bayangan, dan bahkan rasa takut kami sendiri. Sejak hari itu, Gunung Slamet bagi kami bukan lagi sekadar gunung dengan jalur pendakian dan pemandangan indah. Gunung itu menjadi simbol misteri, ketakutan, dan kehilangan. Bima hilang tanpa jejak. Wajah Mas Darman terus menghantui ingatan, dan pengalaman itu tetap hidup, tidak terhapus oleh waktu. Setiap kali aku mencoba menjelaskan pada orang lain, mata mereka melebar, sebagian percaya, sebagian ragu, tapi aku tahu kebenarannya. Sesuatu di Gunung Slamet malam itu tidak manusiawi, dan kami adalah saksi yang sangat beruntung masih hidup. Hingga hari ini, aku tidak pernah lagi mencoba mendaki gunung manapun. Setiap langkahku menjauhi dunia pendakian, karena aku tahu, Gunung Slamet menyimpan rahasia yang tidak boleh diungkap, dan sesuatu di dalam hutan itu masih menunggu, diam, dan mungkin suatu saat akan memanggil lagi. Pengalaman itu meninggalkan bekas yang dalam, mengajarkan satu hal yang jelas. Ada batas yang tidak boleh dilampaui, ada misteri yang tidak boleh diganggu, dan ada makhluk yang tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia. Dan yang paling menakutkan, aku tahu, kami belum selesai.